begitu Ustaz ya. Baik, masih Ya, terkait dengan lingkungan edukasi Ustaz. Terkait dengan kepedulian terhadap masa depan anak-anak yang putus sekolah dan juga terlantar, ini membuat ada seorang anggota polisi yang juga bertugas sebagai Babin Kamtibnas di Mamuju, Sulawesi Barat, kemudian membangun sekolah rakyat menggunakan kocek pribadi. Ini Masya Allah luar biasa sekali. Meski sederhana tampilannya, tapi tentunya ini penuh makna. Kita simak dulu liputan berikut ini. Bribka Leksi, seorang Babin Kamtibmas Polres Mamuju, Sulawesi Barat, rela membangun sebuah sekolah rakyat sebagai tempat belajar bagi anak-anak yang tidak sempat mengenyam pendidikan maupun anak putus sekolah agar bisa baca tulis. Ya, buka bukunya ya. Bangunan sekolah yang berukuran 6 kali 4 meter didirikan di lingkungan pinggiran kota, tepatnya di Kurungan Basi, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Sulawesi Barat. Berdinding seng dan beratapkan rumbia, sekolah ini dibangun Leksi bersama sejumlah komunitas pemuda di lingkungan tersebut. Selama pandemi COVID-19, sekolah rakyat juga menjadi tempat belajar bagi para siswa yang tak memiliki gawai maupun mereka yang tak dapat menjangkau akses internet. Sekolah rakyat ini kami dirikan bersama warga dan pemuda di lingkungan Kurungan Basi ini, mengingat anak-anak di sini ada yang belum sekolah dan ada yang memang tidak pernah sekolah, sehingga kami membantu untuk belajar mengenali angka, mengenali huruf, menulis dan membaca. Kehadiran sekolah rakyat diharapkan bisa menjadi solusi dan wadah untuk belajar bagi anak-anak yang tak mampu untuk mendapatkan kesempatan yang sama, khususnya dalam hal pendidikan. Edi Junaidi melaporkan dari Mamuju, Sulawesi Barat. Masya Allah, merinding berarti Ustaz ya. Ini memang pendidikan merupakan hak setiap individu Ustaz ya. Dan Pak Leksi tadi sebagai seorang Babin Kamtibnas, polisi justru melakukan hal yang lebih dari kewajibannya sebagai anggota kepolisian. Kita doakan bersama semoga Allah memberikan rahmat dan juga keberkahan atas usaha yang dilakukan mereka yang berkorban untuk orang lain. Dan juga semoga ini terus menginspirasi kita begitu Ustaz ya. Bagaimana Ustaz melihat ini? Saya sendiri terharu ya melihat pendidikan yang semacam itu. Bayangkan saja seorang anggota kepolisian ya, yang sebetulnya tadi seperti Mas Jimmy bilang itu nggak ada urusan, bukan tanggung jawab dia soal pendidikan gitu ya. Dia bertanggung jawab soal keamanan dan seterusnya. Tapi justru terpanggil untuk sampai mendirikan sekolah yang sederhana. Ini perlu diapresiasi dan secara agama ini boleh dikatakan ini pahlawan. Orang semacam beliau ini pahlawan karena ikut berperan mengambil langkah nyata untuk mencerdaskan masyarakat. Jadi kan dalam undang-undang juga undang-undang dasar kita disebutkan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa kita kan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan itu sejalan dengan ajaran Islam. Dulu ketika masa masih perang, awal-awal agama Islam ini lahir dibawa oleh Rasul, kan banyak terjadi perang, dan saat itu ada tawanan yang kaum musyrikin atau non-muslim itu yang tertawan. Nah, salah satu hal yang dilakukan oleh Rasul untuk membebaskan agar tawanan itu bisa terbebaskan, itu adalah mereka berkewajiban mengajarkan baca tulis kepada kaum muslimin. Itu artinya betapa pentingnya modal dasar baca tulis bagi seorang manusia, bukan hanya muslim, semua manusia tanpa kecuali, karena dunia kita saat ini memang dunia literasi, dunia membaca. Yang tidak membaca atau yang kurang membaca itu akan jauh ketinggalan. Nah, apa yang dilakukan oleh anggota kepolisian ini, saya sendiri rasanya belum sanggup untuk melakukan itu seperti yang beliau lakukan. Saya hanya bisa ikut mendoakan dan mengajak pemirsa untuk ikut mendukunglah gerakan-gerakan semacam ini, termasuk pemerintah jika kemudian memberi bantuan fasilitas gedung atau memformalkan dengan sekolah lain, itu saya kira langkah yang sangat positif supaya anak-anak kita tetap terjamin merasakan pendidikan untuk masa depan mereka. Baik, gitu, Mas Ustaz, kalau ajaran Rasul kan kalau kita melihat tetangga ada yang kelaparan, hendaklah kita introspeksi bahwa seharusnya tetangga kita tidak kelaparan karena kitalah yang berbagi makanan kepadanya. Kalau ada tetangga yang mungkin kurang ilmu, anaknya tidak bersekolah, apakah juga menjadi kewajiban buat kita, Ustaz? Sama dalam memang tidak disebutkan secara harfiah seperti halnya orang kelaparan itu ya, tetapi ada banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menyebutkan bahwa
orang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain, ilmu apapun ya, ilmu agama, kita tidak membedakan antara ilmu agama atau ilmu keduniaan ya, tidak, ilmu apa saja yang penting bermanfaat untuk kepentingan orang banyak, itu bahkan oleh Nabi dikatakan posisinya lebih tinggi daripada orang yang sering melakukan sholat malam. Sholat malam, kemudian puasa Senin Kamis dia lakukan, tapi tidak peduli dengan pendidikan, tidak mengajarkan orang lain. Itu yang lebih tinggi derajatnya adalah orang yang peduli dan mengajarkan orang lain, walaupun sholat malamnya sedikit, walaupun mungkin tidak pernah sholat malam. Itu disebutkan banyak sekali. Nah, itu menunjukkan bahwa memang kita semua harus punya kepedulian terhadap pendidikan orang-orang di sekitar kita, ya, terutama orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, dalam hal ini keluarga, kemudian keluarga dekat, kerabat dekat, tetangga-tetangga, semua itu menjadi kewajiban kita. Nah, memang sekali lagi kadang-kadang orang itu mengartikan pendidikan itu sempit gitu ya, bahwa pendidikan itu harus sekolah, harus kuliah, padahal tidak. Banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk memperoleh pendidikan, untuk bisa baca tulis, walaupun kalau terpaksa ya tidak bisa sekolah formal. Itu sudah banyak sekali cara. Apalagi di dunia internet sekarang ini banyak metode yang bisa kita temukan untuk tetap memperoleh ilmu melalui jaringan-jaringan internet. Itu banyak sekali. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Banyak sekali informasi.